akan menolong orang yang lagi susah. Jadi akan menjadi insan kamil seorang advokat itu. Dan menjadi seseorang yang mulia. Maka disebut profesi mulia itu. Bagaimana hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dapat memberikan manfaat terhadap orang lain. Salah satunya menjadi advokat itu sangat luar biasa. Memberikan kemanfaatan bagi orang-orang lain. Nah, akan menjadi seorang yang mulia, akan menjadi sebuah profesi yang mulia menjadi advokat itu. Ketika advokat itu sendiri mentaati dan mengikuti kode etik yang ada di dalam undang-undang advokat. Maka untuk menghindari dan meminimalisir oknum-oknum advokat, maka ada sebuah wadah, sebuah tempat yang merangkul para advokat yang disebut organisasi advokat. Nah, Kak, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang organisasi advokat. Materi pertama yaitu pengertian dari organisasi advokat. Apa sih yang disebut organisasi advokat? Untuk mengetahui definisi dari organisasi advokat, kita harus mengetahui dulu apa itu organisasi dan juga apa itu advokat. Organisasi adalah merupakan suatu wadah, suatu tempat berkumpulnya orang-orang yang bekerja secara rasional serta sistematis yang terpimpin dan memiliki tujuan tertentu. Nah, itu pengertian organisasi. Jadi organisasi itu merupakan suatu wadah, suatu tempat berkumpul orang-orang yang bekerja secara rasional, sistematis, terpimpin, dan memiliki tujuan tertentu. Lalu pengertian advokat dalam bahasa Latin yang artinya itu untuk mempertahankan dan memberi bantuan. Sedangkan dalam bahasa Inggris advokat itu advokat berarti mewakili. Ya. Advokat itu mewakili, bertahan dalam suatu argumen, mendorong atau merekomendasikan pada publik. Jadi secara sederhana, advokat adalah orang yang berprofesi membela. Ya, jadi advokat itu adalah orang yang berprofesi membela. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Tentunya orang tersebut yaitu orang-orang yang memenuhi syarat
menjadi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keadvokatan nomor 18 itu sendiri. Nah, jasa hukum apa yang diberikan oleh advokat? Jasa hukum yang diberikan advokat yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa atau mewakili. Dalam mewakili, kalau nggak salah dalam pertemuan pertama, Pak dosen menyampaikan advokat itu bisa mewakili kliennya di dalam hukum perdata, ya. Dalam hukum perdana tidak bisa berperan mewakili, kalau nggak salah seperti itu. Mendampingi juga, itu jasa hukum yang diberikan oleh advokat, membela, melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, tadi disampaikan bahwa orang yang dapat memberikan jasa hukum terhadap klien ataupun orang yang dapat menjadi seorang advokat itu harus sesuai atau harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Bagaimana dalam pasal 3 ayat 1 di Undang-Undang Advokat, syaratnya itu yang pertama harus WNI. Jadi yang menjadi advokat itu harus WNI, warga negara Indonesia. Bertempat tinggal di Indonesia, bukan PNS atau pejabat negara. Sudah berusia 25 tahun, ya. Bagi teman-teman yang sudah 25 tahun bisa mengikuti testing advokat. Yang belum bisa karena belum memenuhi syarat. Nah, jadi harus 25 tahun minimal. Tentunya memiliki latar belakang pendidikan hukum, yaitu menjadi seorang sarjana hukum, lulus uji yang diadakan oleh organisasi advokat, magang selama 2 tahun, tidak pernah dipidana, tentunya memiliki perilaku yang baik. Itu adalah syarat-syarat menjadi advokat yang dituangkan di dalam undang-undang, tentunya dalam ayat 1 dari pasal 3. Nah, jadi dari pemaparan di atas, dari pengertian organisasi dan juga pengertian advokat, dapat saya simpulkan, dapat saya ambil benang merahnya, yang dinamakan organisasi advokat adalah sebuah wadah ataupun tempat bagi orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Sekali lagi, yang dinamakan organisasi advokat adalah sebuah wadah atau tempat orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Bagaimana termaktub dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 2003, yaitu Undang-Undang tentang Keadvokatan, yang berbunyi organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan profesi advokat.
Nah, itu jadi pengertian organisasi advokat. Jadi pengertian organisasi advokat itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat bagi orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Ya, sudah diatur, pengertiannya juga ada dalam undang-undang. Mungkin untuk subtema yang pertama tentang pengertian dari organisasi advokat. Untuk selanjutnya tentang sejarah, lalu pengawasan dan pelaksanaan kode etik itu akan dipaparkan oleh teman kami, oleh teman saya. Silakan pada teman ataupun sahabat dalam kelompok 1 yang akan menyampaikan subtema berikutnya, silakan paralel aja, langsung aja. Siapa yang bagian sejarah? Kang Lutfi kalau nggak salah ya? Tiara, Pak. Oh, Tiara. Silakan Teh Tiara untuk melanjutkan dan diteruskan setelah Teh Tiara tema selanjutnya. Untuk sementara dari saya sekian untuk pemaparan subtema pertama tentang pengertian organisasi advokat. Silakan. Bentar ya. Kalau seandainya nggak keburu sekarang, nanti ini dilanjutkan aja kelompok 1 ya. Dilanjutkan, kalau tidak keburu nah waktunya. Ya silakan yang lainnya. Ya. Nanti dilanjutkan masih kelompok yang 1 ini nanti untuk minggu depan ya. Kita bahas secara detail gitu ya. Ya, jadi nggak langsung ke kelompok 2 gitu ya. Makanya sebelumnya ya. Kita untuk minggu depan juga kita bahas mengenai kelompok ini juga. Soal di sini banyak yang harus dibahas gitu ya. Selain yang tadi oleh AF disampaikan gitu ya. Terima kasih sebelumnya ya. Sekarang siapa yang akan memaparkan yang lainnya? Kan masih ada 5 tema lagi, Pak. Insya Allah masih ada 5 pemateri, mudah-mudahan beres. Iya. Ya. Ya, sob. Tiara udah masuk belum? Belum. Ya, tuh saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah organisasi advokat. Yang tadi pengertian advokat sudah dijelaskan oleh Pak Aep. Tuh, saya akan melanjutkan sejarah organisasi advokat. Secara nasional, cikal bakal organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau 18 tahun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Diawali terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia atau PAI tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, bersamaan diselenggarakannya Seminar Hukum Nasional. Meskipun dalam praktek profesi advokat telah ada di Indonesia, Hindia Belanda. Jadi sebelumnya sudah ada profesi advokat semasa penjajahan yang disebut dengan Hindia Belanda. Lebih kurang sejak 1 abad sebelumnya, yaitu mulai beroperasi RAAD, Justif, dan Ledred. Bisa dilihat dalam layar, itu ada oleh Pak Habib. Lembaga peradilan yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda berdasarkan STAAT-SBL-AAD tahun 1847 nomor 23 tentang Reglement of the, bisa dilihat saja, itu susah saya membacanya, Indonesia atau disingkat dengan RO. Tahun kemudian pada Kongres 1 Musyawarah Advokat Indonesia
Pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo, PAI dileburkan menjadi Persatuan Advokat Indonesia atau PRADIN. Sejak tahun 1920, beberapa daerah telah berdiri pulau organisasi advokat. Bagi mereka yang bergelar advokat atau prosektor ataupun zakwemer, seperti salah satunya Bell of Advocat. Kemudian berkembangnya berselang 2 tahun, PRADIN mendapat tempat di hati pemerintah Orde Baru. Orde Baru saja menggantikan kekuasaan Orde Lama. Berdasarkan surat Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Pemilihan Keamanan dan Ketertiban tanggal 3 Mei 1966, PRADIN dinyatakan sebagai satu-satunya wadah bagi profesi advokat Indonesia. PRADIN dan pemerintah Orde Baru mulai surut ketika tahun 1970. PRADIN mensponsori pendirinya Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Bisa kalian lihat dalam layar. Kemudian puncaknya ketika pada Kongres ke-5 tahun 1977 di Yogyakarta, secara lugas ditegaskan kembali bahwa PRADIN bukan organisasi profesi konvensional, tetapi organisasi perjuangan di bidang hukum. Masih lanjut, masa-masa selanjutnya, PRADIN mengalami kemunduran dan kehilangan wibawa. Loyalitas anggota tergoyah akibat kuatnya pengaruh kekuasaan. Strategi pemerintahan peradilan dan mendorong lahirnya organisasi tandingan dapat dikatakan berhasil, sehingga tibalah saatnya untuk pemerintah Orde Baru memaksa peradilan meleburkan diri ke dalam satu-satunya wadah profesi advokat. Itu Pak, ini panjang sekali Pak. Bisa kalian lihat dalam layar itu. Jadi sejarah terbentuknya organisasi itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan kesininya sudah disetujui oleh pemerintah dengan adanya PAI tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta gitu. Ya, bisa dibaca saja dalam layar atau makalah. Campur tangan penguasa sampai dengan keinginan advokat memperselisihkan prakteknya pada aspek hukum tertentu, memicu lahirnya organisasi baru seperti IPHI, AAI, HAPI, SPI, AKI, AKHPM, dan terakhir APSI. Pendirian IKADIN pada tanggal 10 November 1985 di Jakarta dalam Musyawarah Nasional Advokat Indonesia digerakkan oleh ahli Said SH. Ketua Mahkamah Agung pada masa itu, organisasi mempunyai semboyan sifat fiat justitian ruh kolem. Demi keadilan sekalipun langit runtuh, adalah organisasi advokat yang paling populer di Indonesia. Tercatat nama-nama besar di dunia advokat Indonesia sebagai pelopornya seperti Adnan Buyut Nasution, Arjono Triprosobono. Tujuan bisa kalian lihat saja dalam layar.
Keberadaan Ikadin telah tersebar melalui cabang-cabang di seluruh tanah air, bahkan hampir di setiap daerah tingkat 2 kota madya atau kabupaten, sehingga menjadikan Ikadin sebagai organisasi advokat yang tersebar. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah dilaksanakan setelah disahkan UUD RI No. 18 tahun 2003 tentang advokat, selanjutnya maka advokat Indonesia banyak beberapa dalam bentuk Perhimpunan Advokat Indonesia. Tadi sebagai satu-satunya organisasi advokat. Bahkan banyak advokat Ikadin yang menduduki kepengurusan Pradi di seluruh Indonesia. Pada saat Pradi dibentuk, maka Otto Hasibuan yang merupakan Ketua Umum DPP Ikadin telah terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradin selama dua periode sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015. Itu Pak, secara singkatnya sejarah advokat. Nanti bisa kawan-kawan baca dalam sumber yang lain. Ya Pak Ep, selanjutnya akan dikembalikan ke moderator, dan untuk selanjutnya kepada kawan-kawan bagi yang berpresentasi silakan. Terima kasih. Silakan lanjut ke materi yang lain. Rud. Dasar hukum. Siapa lagi, Her? Rudi ada, Rudi. Petisi. Lutfi Ada udah. ya, Pak. Baik, Rudi, Herudin. untuk menghemat waktu ya, kita lanjut aja dulu sambil Ya, sambil itu. Ya, Ep, silakan Ep. Bagian yang dasar hukum, Pak Ep. Panduan para organisasi advokat. peranan dan fungsi organisasi advokat. Itu yang tertera di Untuk yang selanjutnya yaitu panduan fungsi organisasi advokat. Organisasi advokat fungsi diantaranya yaitu menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat, yang kemudian menyelenggarakan ujian advokat, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat oleh organisasi advokat, kemudian menyusun kode etik advokat Indonesia, melakukan pengawasan terhadap advokat dengan membentuk komisi pengawas, yaitu Dewan Kehormatan, memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat bila terjadi pelanggaran terhadap advokat, menyelenggarakan magang, kemudian menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi, merekomendasi advokat asing, membantu buku daftar anggota, membentuk Dewan Kehormatan, menentukan kantor untuk program magang. Udah, Rud.
Ya, silakan lagi ada. Gimana Udah? Teh Tuti masuk dah, Teh Tuti masuk. Oh, Tuti ya. Tut masuk. Tuti Bakiatus Dasar Solihah. hukum kode etik. Teh Tuti masuk, dasar hukum kode etik. Udah baperan ini kan bersama anggota udah baperan Pak. Jadi Ya, silakan dilanjut dulu. ya udah bagi peran. Bisa. Sorana Tut. Selamat pagi. Tuti suaranya nggak ada. Selamat pagi. Ada? Baiklah. Sambil nunggu Teh Tuti. Ya, Ngejlok dulu ya ke tema yang terakhir, yang keenam. Itu kan udah ada porsinya yang tentang pengawasan dan juga dasar hukum. ya. Sekarang kepribadian hukum antara advokat dengan pihak lain. Di sini kami memaparkan hubungan dengan klien dan juga hubungan dengan teman sejawat. Yang pertama, hubungan dengan klien. Siapa sih klien itu? Ya, klien adalah orang ataupun badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat. Jadi untuk yang pertama yang akan kami bahas adalah hubungan advokat dengan klien ataupun dengan orang yang menerima jasa dari advokat itu. Nah, maka yang harus dilakukan oleh seorang advokat ketika kita suatu saat nanti menjadi seorang advokat ya, dari referensi yang saya temukan gitu. Nanti Pak dosen dapat meluruskan kalau takut-takut apa yang saya sampaikan itu salah gitu Pak ya. Ya. Yang pertama, seorang advokat itu harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, terutama di dalam perkara perdata. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan prestasi, maka kita kan umpamanya mendatangkan seorang advokat. Maka seorang advokat itu gimana caranya dalam penyelesaian itu dengan cara damai-damai. Yang kedua, tidak dibenarkan seorang advokat itu memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Nah, yang ketiga, tidak dibenarkan juga memberikan jaminan
kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Nah, jadi seorang advokat itu tidak boleh memberikan harapan seperti itu, tapi memperlihatkan usaha yang luar biasa untuk membantu dan memberikan jasa kepada kliennya, tapi tidak sekali-kali memberikan jaminan bahwa dia akan memenangkan perkara tersebut, ataupun memberikan jaminan kepada orang yang melawan hukum dalam pidana, umpamanya memberikan dia akan selamat dari jeratan hukum kalau saya yang menjadi advokatnya, umpamanya seperti itu. Nah, itu tidak boleh bagi seorang advokat memberikan jaminan seperti itu. Yang keempat, dalam menentukan honorium, nah ini babul fulus ya, tentunya kan itu jasa harus ada. Dalam menentukan honorium harus memperhatikan kemampuan klien. Tidak dibenarkan membebani klien untuk biaya yang tidak perlu. Jadi melihat keadaan si klien tersebut, jadi disesuaikan. Yang selanjutnya, dalam mengurus perkara yang cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama dengan klien yang mampu. Jadi kan umpamanya kita menjadi advokat, lalu ada klien kita tetapi tidak mampu untuk memberikan honor kepada kita, untuk memberikan sebuah balik jasa kepada kita karena keadaan ekonomi yang pas-pasan umpamanya. Nah, maka dalam pelayanan kita terhadap klien sama kualitasnya, sama perhatiannya dengan orang-orang yang menjadi klien kita yang memberikan honor yang memuaskan, umpamanya gitu kan. Jangan sampai ada istilah maju tak gentar membela yang bayar. Loh, jangan sampai ada prinsip seperti itu di dalam pribadi seorang advokat. Maju tak gentar membela yang bayar. Ketika yang tidak bayar seenaknya ataupun tidak seserius ketika melayani, membantu orang-orang yang bayar. Maka di sini seorang advokat harus melayani kliennya, baik itu yang bayar ataupun yang tidak bayar, dalam arti yang cuma-cuma, yang BPJS gitu ya. Ya, yang cuma-cuma aja, nggak ada masukan gitu. Maka pelayanan kita itu harus profesional, harus sama. Untuk selanjutnya yaitu harus menolak menangani suatu perkara yang ditangani tidak ada, yang diyakini tidak ada dasar hukumnya. Nah, jadi berhak seorang advokat menolak untuk menangani suatu perkara yang tidak ada dasar hukum. Yang selanjutnya, yang ketujuh, seorang advokat wajib menjaga rahasia klien. Jadi yang tahu rahasia-rahasia dari klien itu seorang advokat, maka tidak boleh mengumbar, open rahasia klien. Tidak boleh open order ya rahasia dari klien. Jadi cukup kita sebagai advokat yang tahu tentang rahasia-rahasia dari seorang klien. Yang selanjutnya, tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepada advokat